Alhamdulillah ya anak-anak, pada pagi hari acara ini kita dapat bertemu kembali dengan Ibu dengan mata pelajaran virtual ataupun teknologi. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dalam menuntut ilmu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? KM-nya? Kania, Bu. Nah, baik. Terima kasih. Di sini Ibu akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu ya, anak-anak mengenai manfaat kantor virtual. Di sini kita akan membahas mengenai manfaat kantor virtual. Seperti yang kita tahu, kantor virtual ini merupakan salah satu cabang pekerjaan ataupun karir potensial yang dapat dikembangkan oleh kita semua dengan pemanfaatan teknologi virtualisasi ataupun digitalisasi. Kantor virtual ini merupakan sebuah jawaban atas peluang-peluang kerja yang tidak hanya dibatasi oleh lingkup geografi saja, tapi pada saat ini sudah berkembang ragam-ragam dan juga jenis pekerjaan yang dapat dikembangkan melalui virtualisasi, di mana pekerjaan itu tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga perkantoran yang dilaksanakan oleh pemerintahan ataupun pihak swasta saja, tapi juga dikembangkan bagi para startup ataupun pengembang-pengembang virtualisasi dengan adanya proses pelaksanaan kantor virtual. Sini selanjutnya yaitu terdapat hal yang harus kalian analisis ya secara dasarnya saja. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Apa yang sedang dia kerjakan sebagai seorang pegawai di suatu perusahaan? Boleh ya? Ada yang mau berpendapat? Itu merupakan bagian dari kegiatan kantor virtual ya, Bu. Baik, terima kasih. Betul apa yang sudah disampaikan oleh rekan kalian bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pada gambar ilustrasi di sini yaitu dalam rangka menjalankan tugas produktivitas kerjanya dengan adanya pemanfaatan virtualisasi. Seperti contohnya pada hal ini yaitu melakukan Zoom meeting. Misalnya kita memberikan pelayanan kepada konsumen atau kita melakukan sebuah rapat yang dilaksanakan oleh perusahaan kantor virtual. Oke. Lanjutnya, di sini terdapat 5 poin manfaat kantor virtual. Yaitu yang pertama, lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja. Bekerja online itu tidak akan terikat oleh waktu. Artinya, para pengelola ataupun para pegawainya itu tidak dibatasi adanya batasan waktu dalam produktivitas kerjanya. Jadi, seorang pegawai ini dapat melaksanakan produktivitas kerja dalam jangka waktu kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, yaitu yang kedua, banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan suatu tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali pekerjaan. Artinya prospek kerja yang nantinya didapatkan dari peluang kantor virtual ataupun virtualisasi ini tidak hanya berpatokan pada satu prospek pekerjaan saja, tapi memberikan peluang-peluang pilihan bagi kita semua untuk dapat melakukan produktivitas kerja dalam bidang-bidang pekerjaan yang lebih beragam. Selanjutnya di sini terdapat hemat biaya. Cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual ini sudah dapat diimplementasikan. Artinya bagi pengelola ini diberikannya suatu peluang untuk dapat meminimalisir anggaran yang harus dikeluarkannya, terutama bagi perlengkapan, peralatan hingga bangunan yang harus disediakan oleh
kantor ataupun lembaga yang melakukan suatu produktivitas organisasi ataupun perusahaan, hal ini sangat menguntungkan sekali, khususnya bagi para startup yang ingin mengembangkan prospek pekerjaannya melalui penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga karena adanya fleksibilitas dari tidak adanya batasan waktu kerja dan juga tidak adanya batasan ruang dan waktu yang mengharuskan seorang pegawai itu menetap pada suatu lingkup pekerjaan. Artinya hal tersebut memberikan suatu kemudahan bagi para pegawainya untuk dapat lebih bercengkrama dengan keluarganya, untuk dapat lebih intens terhadap komunikasi yang nantinya akan dilaksanakan di keluarga. Tidak hanya berfokus untuk hanya mencari nafkah atau segala macamnya, tapi juga dapat melakukan fokus pekerjaan di lain halnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penghasilan tak terbatas, peluang menghasilkan pemasukan sebanyak-banyaknya. Karena pada kantor virtual atau virtualisasi ini tidak berpatokan pada satu lingkup pekerjaan saja, artinya bagi kita yang ingin melakukan produktivitas di bidang tersebut mendapatkan peluang-peluang besar untuk dapat melakukan produktivitas dalam berbagai macam hal pekerjaan, tetapi dengan mempertimbangkan apakah kita mampu melaksanakan pekerjaan yang beragam dalam satu waktu, apakah kita mampu melaksanakan hal-hal tersebut dengan profesionalitas dan juga dapat membagi skala prioritas pekerjaan yang nantinya akan kita laksanakan dalam berbagai macam ragam pekerjaan ini. Yang terakhir, di samping mempunyai manfaat juga, pastinya kantor virtual ataupun segala macamnya itu mempunyai kelemahan ataupun kerugian yang dihasilkannya. Yang pertama, rasa tidak memiliki, karena tidak adanya keterikatan dari suatu lembaga yang sifatnya itu formal, karena proses pelaksanaan produktivitas ini hanya mengandalkan media dalam bentuk teknologi atau virtualisasi. Artinya seorang pegawai ini cenderung tidak memiliki keyakinannya terhadap suatu perusahaan. Selanjutnya, takut kehilangan pekerjaan, karena seperti yang kita tahu ya, untuk proses pelaksanaan kantor virtual ini tidak semua orang ini dapat melaksanakan produktivitasnya, karena penggunaan teknologi dan juga pengoperasiannya itu membutuhkan skill dan juga pemahaman yang mengharuskan seorang pekerja itu dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi dalam produktivitas kerjanya. Selanjutnya, semangat kerja yang rendah, karena merasa dimudahkan adanya fleksibilitas, terus karena adanya batasan-batasan yang tidak bisa dikendalikan ataupun dikontrol secara langsung oleh pihak pengelola kantor virtual ini. Hal tersebut mempengaruhi tingkat semangat kerja yang nantinya akan didapatkan oleh para pegawainya. Nah, pada poin terakhir, ketegangan keluarga, selain diberikannya kemudahan untuk dapat bercengkrama dengan lebih leluasa dengan keluarga, tapi hal tersebut juga memberikan dampak yang negatif yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ya. Bu, apa strategi terbaik untuk membangun budaya perusahaan yang kuat dalam kantor virtual? Jawab Ibu, hal ini mungkin pengusaha dan perusahaan untuk bekerja dari mana saja, lalu mendukung efisiensi dan produktivitas sambil tetap menjaga profesionalisme dalam berbisnis. Terima kasih ya untuk jawaban dari pertanyaannya. Alhamdulillah Ibu juga cukup puas dari jawaban yang telah kalian sampaikan. Berarti hal tersebut menjadi pertimbangan bahwa kalian telah memahami proses pembelajaran yang sudah disampaikan. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas. Bisa kalian lihat pada layar.
yaitu buatlah daftar kolom untuk mengidentifikasi kantor modern yang idealnya pada tahapan implementasi kantor virtual, khususnya melalui penggunaan teknologi. Sumber yang didapatkan itu boleh melalui penjelajahan internet, kalian searching terlebih dahulu apakah sudah ada kantor-kantor modern yang mengimplementasikan kantor virtual. Selanjutnya, ataupun observasi kepada startup pelaksanaan kantor virtual. Misalnya kalian mempunyai relasi kakak kelas ataupun orang tua kalian ini mempunyai relasi terhadap pengembangan implementasi kantor virtual. Boleh ditanyakan kembali. Untuk dapat melaksanakan klasifikasi dari daftar berdasarkan format kolom berikut. Ya, bisa kalian lihat ya pada bagian ini. Daftar checklist pengamatan, nanti kalian cantumkan terlebih dahulu nama kantornya itu apa, alamat kantornya di mana. Misalnya alamat kantor ini secara virtual juga tidak apa-apa, bisa dikosongkan saja. Terus bisa dilanjut ke nama pengelola, siapa yang mendirikan dan juga yang bertugas pada sistem kantor virtual. Selanjutnya lokasi kantor virtual boleh di skip juga. Nah, ini kriteria otomatisasi perkantoran, teknologi apa saja yang sudah diterapkan oleh para pengembang kantor virtual untuk dapat melaksanakan produktivitasnya. Misalnya penggunaan Zoom Meeting ataupun menggunakan Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kalian identifikasi, klasifikasikan apakah perangkat yang digunakan ini memadai kah, tidak memadai, bahkan memadai. Hal ini jadi suatu bahan pengukuran ya, apakah kantor virtual ini khususnya di negara kita telah berkembang menjadi sebuah peluang prospek kerja yang akan dikembangkan lagi nantinya. Untuk penugasan yang Ibu berikan, apakah sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah dari anak-anak semua ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih manfaat dari kantor virtual berdasarkan yang sudah dijelaskan ataupun berdasarkan pemahaman kalian? Boleh lebih dikembangkan? Kesimpulan yang saya dapat itu, manfaat bekerja dengan prinsip virtual kantor itu meliputi fleksibilitas waktu kerja yang lebih tinggi, hemat biaya operasional, banyaknya pilihan pekerjaan, potensi penghasilannya tak terbatas, dan juga peluang yang lebih banyak dengan keluarga. Nah, tapi di sisi lain ada kerugiannya dari mulai kantor virtual tersebut meliputi rasa tidak memiliki, ketakutan kehilangan pekerjaan, semangat kerja yang rendah, dan potensi ketegangan dalam hubungan keluarga. Nah, dengan begitu penting bagi individu untuk mempertimbangkan baik manfaat maupun resiko sebelum memutuskan untuk bekerja secara online atau dalam kantor virtual. Mungkin segitu sih, Bu. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan kembali mengenai tugas yang Ibu berikan, boleh dikonfirmasi kembali pada Ibu. Untuk sesi pertemuan dari mata pelajaran teknologi perkantoran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasi dari anak-anak semua. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan kajian mendalam bagi kita semua untuk dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah.